Legenda Si Manis Jembatan Ancol. Sebuah cerita legenda horor yang terkenal dan populer, bahkan sampai saat ini warga sekitar Jembatan Ancol masih sering melihat sosok penampakan wanita cantik, seksi, berpakaian merah yang sedang berjalan di Jembatan Ancol. Karena ketenaran legenda Si Manis Jembatan Ancol, cerita ini pun telah diangkat baik dalam film layar lebar dan layar kaca. Ada beberapa versi mengenai siapa sosok Si Manis Jembatan Ancol itu sebenarnya. Ada yang menyebut dia adalah Maryam, seorang gadis muda cantik molek yang dibunuh para preman setelah dilecehkan secara bergilir. Ada juga yang mempercayai jika sosok si manis bernama Siti Ariah, kembang desa yang sangat cantik jelita yang meninggal karena menjaga kehormatannya dari para preman dan mayatnya dibuang di sekitar Jembatan Ancol. Lalu, bagaimana dengan versi pintu misteri? Tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham, di mana Ki Macan akan melakukan penarikan sosok jin yang suka meniru dan menunjukkan diri agar dipercaya bahwa dia adalah si manis. Dan Ki Macan juga akan menarik sosok yang mengaku bahwa dia adalah si manis yang sebenarnya. Ganti langsung sama yang sebenarnya. Siti mau ada lagi yang mau disampaikan enggak? Tidak, ya wes. Yaudah kalau gitu nanti dibalikin sama Ki Macan ya. Ya, terima kasih banyak Siti. Sudah kita bagi wewangian garu dan juga kita sudah berbagi informasi juga sama kita. Jadi aku lepas, aku masukin lagi ya. Apa mau istirahat dulu? Lepas langsung Ki. Lepas masukin. Langsung masukin. Nah, ini Ki Macan akan melepaskan si sosok si Siti, tapi langsung nanti akan dimasukkan si sosok yang sebenarnya. Kan aku penasaran juga namanya sebenarnya itu siapa ngono lho ya. Soalnya Putra Suro pasti kuat dia. Gue tuh tak gokiannya kan. Goblok, ganjing goblok, Astagfirullahaladzim, langsung dimasukin. Ki. Wah, Ki minta tolong wabot Walah. Ki dereng sempurna nih Ki. Geget. Ki dereng sempurna. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk para sahabat pintu misteri dan para penonton, para subscriber yang di luar sana.
kembali lagi bersama dengan Mas Jawir. Dan saya Kimacan. Ya, dan juga tim Pintu Misteri, karena kami tim dari Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey. Nah, kali ini tim Pintu Misteri akan mengungkap beberapa urban legend, sebuah cerita rakyat, Ya. ataukah itu mistos atau suatu hal yang berbau dengan mistis. Betul. Ya, oke ya. Nah, kali ini Mas Jawir menginginkan Kimacan melakukan penerawangan lebih lanjut, melakukan penyelidikan melalui mata batinnya dan juga proses mediumisasi kesurupan kerasukan. Posisi apa meneh? Pokoknya ngono-ngono itu. Dimana nanti kita akan membahas lebih lanjut kisah dari urban legend yang di Jakarta, Tanjung Priok. Ini ada sebuah cerita, banyak juga yang difilm-filmkan Yogi ya. Ini kisah si manis jembatan Ancol. Nah, Kimacan. Ya. Sebelumnya Kimacan mungkin bisa diceritakan lebih dulu iki. Ya. Kira-kira. Nah, kalau zaman dulu kan aku SD apa SMP toh? Film iku. Siapa sih angkatan tua seperti aku? SD. Nah, itu Mbak Diah Permatasari sebagai artis yang si manisnya. Ya. Nah, itu sebuah cerita hantu yang berada di jembatan Ancol. Nah, ini Kimacan terlebih dahulu nih monggo Ki. Ini kira-kira ya apa sih cerita itu? Si manis jembatan Ancol sempat tenar sekali pada masanya waktu Betul, itu. iya. Ya. Jadi sempat saya berkunjung langsung ke sana. Oh, Kimacan sempat Ya. merono dulu ya. Pada saat 2005. 2005. Waktu itu, ya. Oh, itu waktu pas turun gunung gitu ya, Ki ya. Jadi rasa penasaran saya besar sekali Mas Jawir. Oh, di mana sih tempat energi yang paling terbesar di sana? Apakah betul tempat itu mengisahkan seperti itu? Benar, ya kayak di film-film iya, ya. Betul. Jadi Terus? saya dan teman saya berdua, jadi kita bertiga. Oh ya, terus Ki. Datang sana menuju ke tempat jembatan yang pertama Mas Jawir. Jembatan yang milenial pada saat itu. Oh, jembatan Ancolnya Jembatan itu. Ancolnya. Oh, ya, terus, jembatan terus? Ancolnya emang paling besar Mas Jawir. Oh, jembatan Tapi itu. saya tidak menemukan energi terbesar di sana. Oh, Malah terus yang saya temukan energi terbesar itu di jembatan kecil yang khusus untuk motor dua ya, lalu lalang ya Mas Jawir. Oh, Nah, tapi seperti- jauh nggak dari jembatan yang besar Kurang itu? lebih 200 meter. 200 meter. Iya, Oh, berarti sebelah kemungkinan kanannya. besar itu sebenarnya jembatannya itu yang menjadi saksi bisu pada masa itu sebenarnya yang di jembatan kecil. yang kecil. Oh, berarti Iya. bukan yang kayak di film-film itu ya, Iya. Ki ya. Oh, yang terus, Ki. yang di film-film itu lebih ke apa ya? Lebih ke jembatan gede komersilnya ya gitu. komersilnya yaitu. Terus yang terlihat Jadi, apa? Ya. Jadi yang sebenarnya yang saya lihat energi terbesarnya di situ dan sejarah yang sebenarnya itu bukan di jembatan besarnya, malahan jembatan kecilnya. Ya, jembatan kecilnya itu sosok sebenarnya dari si manis jembatan Ancol, tepatnya itu di daerah Tanjung Priok ya Mas Jawir. Tanjung Priok dan tempat perlintasan antara dunia fantasi di tempat hiburan di Jakarta. Oh, dekat sama Dufan, Ya, Bre. Ancol ngono ya, Ancol bener. seperti itu. Lalu saya coba untuk menerawang dan berdialog. Nggih. Dan akhirnya saya temukan salah sosok perempuan, perempuan yang berpakaian baju Jawa yang menggembol Jamu. jamu seperti itu. Oh. Jadi sebenarnya sosok si manis jembatan Ancol itu Penjual sosok jamu. perempuan yang berumur bisa dibilang 19 tahun atau 20 tahun Heeh. yang penjual jamu, dan namanya sebenarnya bukan si manis jembatan Ancol oleh karena masyarakat aja yang sering lewat sana melihat sosok cantik. Dibilang jadi si manis Si manis gitu ya. jembatan Ancol, dan jembatan Ancol itu ya nama tempatnya itu loh. Tempatnya itu ya. Tapi bukan yang di jembatan gede itu Tapi ya bukan di ternyata. jembatan besar. Nah, bisa kalian lihat kalau misal kalian di daerah Jakarta di Tanjung Priok itu jembatannya kecil kok, bisa 2 motor. Itu jembatannya jembatan besi, warna biru. Warna biru. Ya, apa namanya? Tiangnya ya? Tiangnya. Warna biru itu. Dulu itu yang pertama kali zaman penjajahan itu jembatannya tuh warna merah aslinya. Sebenarnya warna merah Ya, pertamanya kan, warna tapi sekarang merah. jadi biru ngono ya. Betul. Direnovasi. Direnovasi pengecatan ya Mas Jawir. Dan ternyata si manis jembatan Ancol itu korban dari pemerkosaan Mas Jawir pada saat 1935. Loh, Cek.
suwe ku rek. Ya, 1935. 1935 itu yang memperkosa bukan penduduk lokal di sana, tapi yang saya lihat tuh prajurit-prajurit dari Jepang atau Belanda ya, yang saya lihat. Tapi zaman yang tidak penjajah gitu, pemerintahan penjajahan gitu ya. tidak terlalu jelas untuk pemerkosaannya itu. Oh, alah. Jadi ceritanya si Manis Jembatan Ancol itu dulunya pedagang jamu yang kemudian keliling di tempat di sana, dan pada saat pulang di sekitar jam 7 atau jam 8 itu digodain dan akhirnya sama tentara-tentara Betul. pada waktu itu. Ki Macan tidak melihat jelas apakah jamah Belanda atau Jepang ngono ya. itu. Oke, kemudian. Betul. Pas pada saat dia pulang, ditariklah di jembatan itu Mas Jawir. Yeah. Diperkosanya pas banget di jembatan. bukan jembatan, di samping jembatan, dan akhirnya mayatnya dibuang di sana. Walah. Seperti itu. Dan banyak jin-jin yang menyerupai mereka, menyerupai si Manis Jembatan Ancol cewek yang itu. di penjual jamu itu tadi namanya ya. Tapi namanya belum dapat, nanti kita tanya ya. Namanya belum dapat, namanya itu nama-nama Jawa loh. Nama Jawa. Cewek-cewek Jawa gitu. Oh, saya lupa, itu udah 2005 yang tahun lalu. Lalu banyak manipulasi dari jin-jin yang menyerupai. Oh iya. Jadi kebanyakan orang di sana diganggu, bukan diganggu Mas Jabir. Jadi tiba-tiba di tengah malam ada perempuan cantik yang berdiri sendirian pakai payung. Betul. Tapi itu jenis jin. Jin. Itu bukan si sosok si sebenarnya yang bukan penjual sosok itu tadi. sebenarnya. Bukan sosok sebenarnya Mas Jabir. Jadi kenapa si sosok sebenarnya itu tidak menegaskan kalau itu bukan saya. Jadi sebangsa roh makhluk atau jin itu mereka tidak membenarkan ya udah ini saya lo yang benar, yang enggak ya udah terserah. Iya, terserah masyarakat yang menilai gitu ya. Betul. Oke, nah ini tadi penjelasan sekilas mengenai siapa sosok sebenarnya si Manis Jembatan Ancol yang dari penerawangan mata batinnya Ki Macan itu adalah mbak-mbak yang di tahun 1935 itu sempat jualan jamu dan kemudian mengalami pelecehan seksual ya atau pemerkosaan pada zaman pemerintahan pada waktu itu. Itu 35 penjajahan sopo ya, ngerti aku ya. Itu kalau nggak penjajahan Belanda ya penjajahan Jepang. Betul. Nah, Jepang ngono ya. Palikno ya, wis mbuh lah pokoknya penonton mesti kan pada netizen julid ini kan pasti pada ngerti. Betul. Ya. Nah, dibunuh itu sebenarnya dibunuh apa diperkosa dulu lalu dibunuh dan jasadnya dibuang di samping jembatan itu tadi ya. Oke, ini tadi keterangan dari Ki Macan dan jembatan yang sebenarnya jembatan tragisnya saksi bisunya si sosok yang dibunuh dan diperkosa itu sebenarnya bukan yang di jembatan yang besar. Betul. Tapi di jembatan itu 200 meteran dari jembatan yang gede ngono ya, Ki ya. Iya. Oke, Ki. Nah, jadi banyak juga warga-warga diganggu loh Mas Jawi di sana oleh jin-jin yang menyerupai. Jin-jin yang menyerupai si itu tadi ya. Perempuan cantik itu. Tapi mengganggunya itu yang di jembatan gedenya. Iya. Oh alah. Jadi ganggunya gini Mas Jawi, pas pada saat orang naik motor atau ojek atau segala macam lewat situ ada perempuan berdiri pakai payung. Ya, pakai payung ya. Ngikut. Oh. Jadi pas pada saat pergi tuh mau diantar kemana Neng? Gitu loh. Oh ke sana. Diantar pas pulang-pulangnya nggak kelihatan lagi ada orang gitu. Seorang nomor menghilang. Iya, itu sering sekali. Ngono ya. Sama kayak anak kita si Putra Suro. Kadang-kadang kalau kita panggil Putra turun, nggak ada kan, tiba-tiba dia menghilang dari atas atau di mana-mana. Nggak, bukan ke atas, tiba-tiba udah di depan. Oke, Iya. Ki, ini tadi penjelasan dari Ki Macan. Nah, ini kita akan melakukan pembuktian langsung untuk penarikan sosok astralnya. Nah, ini Ki Macan kira-kira nanti mau menarik yang si jin yang menyerupai itu atau sosok yang sebenarnya nih, Ki? Saya coba mau menarik yang jin yang menyerupai dulu. Yang menyerupai itu dulu ya. Yang menyerupai dulu, baru terakhirnya kita mengklarifikasi untuk yang sebenarnya. Oh, jadi kita menanya-nanyain dulu lebih lanjut si KW-nya ya. KW 4. Oh, KW. Karena kan banyak sekali yang menyerupai mereka di sana. Ya, kalau KW super kan cuma satu. Oh ya, KW super cuma satu ya. Oke, itu tadi yang akan kita lakukan ini untuk mengupas urban legend atau cerita mistis, cerita rakyat horor mengenai si Manis Jembatan Ancol. Kalau begitu. Mediatornya nggak ada yang lain? Mediatornya cuma satu ya. Iya, sebelum kita mendapatkan mediator yang lainnya, kita petahin dulu dah ya sama mediator kita yang satu ini. Oke, kita panggil si Surputra.
Monggo sini Putra Suro. Silakan Putra Suro. Ora oleh bosen-bosen ya untuk penonton. Waalaikumsalam. Soalnya NE yo iki kanggoin ae wis. Ora enak. Ora ono meneh ya. Tapi kalau kalian yang berminat ingin kita rapat sekali loh Mas Jawir. Minat jadi mediatornya tim Pintu Misteri, boleh menghubungi tim Pintu Misteri, bisa menghubungi Instagramnya, DM langsung atau komen di channel YouTube Pintu Misteri. Kita basecamp berada di Bali. Betul. Denpasar. Emang ada syarat-syaratnya tertentu untuk jadi mediator? Jangan segemuk dia, Iya. soalnya yang agak kecilan. Aduh. Soalnya wabot lek apot susah dikendalikan. Sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi lek misalnya gede badannya, iku wangel. Awakku lo cilik sakmene lek aku kebanting. Soalnya kalau misalnya badannya segini, namanya juga tenaga dari makhluk ya kan? Bisa 3 kali lipat dari manusianya. Nah, Badane seluruh apa? Manungsane loro. Manusane loro tambahi meneh ya. 5 ada di 5 ya. Oke. Oke, Ki. Nah, kita akan melakukan aman. Boleh Jadi kita panggil yang itu dulu ya. Sosok yang menyerupai sosok dulu. yang menyerupai si manis jembatan. si manis ya. Betul. Nah, ini Ki Macan akan melakukan proses penarikan sosok jin yang menyerupai si Mbak Jamu tadi yang sebenarnya korban dari pemerkosaan pada tahun 1935. Itu pada masa penjajahan Jepang. Belanda. Oh, penjajahan Belanda atau Jepang? Belanda 350 tahun. Oh iya. Ora apa-apa kebentuk iki bener rodok sedikit enggak goyang. Kena temenan. Oh bingung aku. Oh. Beh. Iki. Kamu gua apa dase kon moncrot Ki minta tolong disempurnakan Ki. Wah, apa? Allah. Sing bener duduk nah ojo keblak-keblak ndase koyo gak kuat nggowo kepala. Jadi ini sosoknya cantik. Sosoknya cantik, perempuan gitu. Payudaranya besar. Oh, Dan benar pakai pakaian apa ya kalau perempuan itu sih seksi. Bikini, rok mini. ya dress yang Dress. langsungan itu loh. Oh, ya tapi pendek ngono. Iya, Berarti pendek. bener kayak di zaman-zamannya. Kayak karet. Oh iya, Stretch. di zaman-zamannya Mbak Diah Permatasari. Warnanya apa itu? Merah. Oh, bener loh ya. Payungnya hitam. Payungnya hitam. Tak panggil. Assalamualaikum. Oh, nggak mau rek jinit. Jin kaper ditekoya sama orang gelem. Kalau boleh tahu namanya siapa ini? Ayo ngomong. Mau ki di cengkiweng di ngulute beno ngomong. Cok bandel. Oh, kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, terima kasih. Maaf ditarik sama Ki Macan. Ingin berbagi informasi saja. Nggak disakiti kok. Nanti kita kasih wewangian juga sama ini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Siti. Namanya Siti. Iya. Nah, Siti ini ternyata kan suka meniru-niru si itu yang berada di jembatan Ancol, Nje. Iya. Iya? Oh alah. Ini Ada temannya nggak di sana? di sana ada berapa yang suka meniru di sana? Banyak. Memang temannya Siti yang di jembatan itu ada berapa orang? 6. Terus 6-nya itu suka meniru begitu? Iya. Kenapa sih sebenarnya kok mau meniru si sosok si yang benar? Kenapa? Hah? Apa katanya? Banyak warga yang di sana yang ya menurut itu tadi Ki familiar. Orang penasaran sama si sosok si manis itu. Nah, Siti ini sebenarnya tahu nggak cerita dari si manis jembatan Ancol sebenarnya? Tahu? Oh ya udah. Nanti cerita ya, aku kasih wewangian garu sama canang sari buat Siti.
Wangi-wangian bunga mau? Oh iya nanti cerita. No, kita barter rek sama sosok jin ini. Wis ora apa-apa. Kan di film-film itu biasanya Mas Yawir si manis jembatan Ancolnya dengan sosok teman yang yang rambutnya botak. Itu Iya. bener nggak? Kamu punya teman seperti itu? Hah? Enggak? Atau cuman kamu sendiri? Oh ini dinikmatin dulu. Ayo dinikmatin bismillah. barter ya, tadi Oh, informasi. butter. Enak. Mangan dia rek. Mulutnya kamit-kamit rek. Kan sih itu pasti nggak pernah dapat kayak beginian. Iya tak? Karena di sana jarang sekali. Jarang tuh. Enak? Bilang apa kamu Ki Macan? Terima kasih. Oh ya. Nah Siti, memang cerita sebenarnya si sosok si manis itu seperti apa Siti? Ayo bilang. Hah? Agak kenceng suaranya. Ayo yang kencang, biar dikenceng sama Ki Macan. Oh, yang kencang. Ceritanya gimana? Hah? Tidak mau. Tadi katanya mau cerita, sekarang nggak mau. Ya apa sih? Nggak boleh gitu. Ayo cerita sedikit. Ayo. Atau kamu nggak tahu ya? Kamu bohong, kamu pura-pura tahu. Siapa yang sering kamu Godain. ganggu di sana? Apa? Itu banyak yang manfaatkan teman-teman kami melindungi tempat itu yang tidak disalahgunakan. Oh, tempat jembatan itu sebenarnya banyak orang-orang sana sebenarnya yang mau melakukan perbuatan jahat di sana. Terus ini sosok jin-jin yang berada di sana akhirnya menakut-nakuti, ngono, untuk menyelamatkan, ngono. Oh, tapi kamu nggak membuat celaka mereka kan? Oh, terkadang tertentu membuat celaka. Ojo tuh, kamu apa Karena kan? kaget mereka Mas. Oh, karena dia kaget. Tiba-tiba dia melintas gitu loh. Melintas. Jadi tabrak beruntun gitu seperti Walah, itu. ngono. Jangan toh Siti. Sakno lah orang manusia, nanti kamu berdosa, kamu mencelakai orang. Hah? Terus Siti siapa aja yang kamu iniin? Gangguan seperti apa yang kamu lakukan yang seringnya? Pas lewat. Oh, kamu numpang atau hanya sekedar menunjukkan diri? Menunjukkan diri. Oh, Siti ini sering menunjukkan diri. Ini katanya bajumu seksi. Kamu dapat dari mana? Hah? Jadi gini Mas Jawir, kebanyakan anak-anak malam ya yang lewat di sana dia bangsa-bangsa jin tuh juga memperhatiin fashion kita loh Mas Jawir. Oh iya kalau kayak saya pakai gitu bagus sekali ya. Kayak gitu. Oh, jadi akhirnya dia merubah gitu ya. Oh, enak ya, jadi nggak usah shopping gitu ya. Tapi kan itu nggak bisa kita pakai selamanya. Kalau kita kan bisa pakai selamanya itu. Oh, iya. Memanipulasi mata kita. Oh, memanipulasi mata dengan pakaian yang seperti itu. Kayak gitu, cering kayak gitu kan. Betul. Kalau sebenarnya dia aslinya dia seperti apa nih sosok si Siti ini? Ini si sosok si Siti ini sebenarnya ular. Ular Penguasa dari Sungai. sungai itu. Oh. Sungai yang saya bilang tadi tuh sungai di Tanjung Priok itu kan warnanya hitam-hitam tuh. Nah, sungai itu penguasa situ. Oleh karena kalau dia berbentuk ular, pamor itu nggak bakal tahu orang. Sebenarnya mereka ini jin-jin seperti ini pengen diakui. Oh. Tapi dengan adanya berita seperti itu, makanya mereka membuat dirinya seperti itu. Seperti itu supaya lebih terkenal gitu loh ya. Walah, kamu ternyata ini ya penjaga sungai itu ya? Ya. Nje. Sudah punya suami belum? Udah punya suami belum kamu Siti? Hah? Kamu sering tidurin orang laki-laki. Iya? Melalui apa? Mimpi. Hmm. Walah, ini Siti ini juga guenit yo. Ternyata dia suka nidurin laki-laki loh. Jadi kalian yang sering biasanya mimpi basah itu jangan bangga dulu ya, karena kalian itu
bisa berhubungan dengan jin. Oh. Seperti itu. Apalagi kalian udah sampai apa? Mengeluarkan itu. Mengeluarkan itu ya. Arman itu ya. Siti, apalagi yang mau kamu sampaikan? Ini udah ditarik mumpung di sini. Ayo, ini kan di YouTube-nya Pintu Misteri. Kamu mau bilang apa? Biar kamu terkenal atau apa? Buruan. Hah? Tidak? Tunjukin dong cantiknya gimana? Ya Allah. Ini sosok ini si Siti yang suka meniru si ini. Jadi kamu nggak tahu ceritanya itu yang sebenarnya seperti apa? Tidak. Oh, dia tidak tahu cerita yang sebenarnya. Tahu, Tapi tapi bohong. dia maunya dia yang Terkenal. Enggak itu. Bukan yang sebenarnya. Oh alah. Yo kamu kalau ular ya tetap aja terkenal. Ular penghuni Sungai Hitam. Oh no. Yang kulitnya hitam semua. Ya kamu terkenal sebagai ular penghuni Sungai Hitam. Ngono loh ya. Tapi di sana yang saya lihat sering itu juga loh Mas Jawir, sering banyak orang melakukan kejahatan loh di situ. Iya di jembatan itu. Ya. Oh. Perampokan, begal kayak Benar itu. Iya. Harusnya yang seperti Kamu yang kayak itu. gitu seharusnya membantu yang mau dirampok, bukannya malah nakut-nakuti, takutin si tukang begalnya itu. Mereka kayak gini malah yang Malah demen kamu. Kamu pasti ngebantu yang begalnya. Ingat, jin itu pun juga nanti ada hari pertanggungjawabannya juga. Ada suatu saat di saat kiamat nanti pun juga jin juga akan dihisap dengan caranya Tuhan sendiri, ada pertanggungjawabannya, ada manusia juga ada Yogi yo. Roh-roh pun juga ada, binatang-binatang pun ada tempatnya sendiri. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Lalu kalau kamu Siti tetap berbuat jahat, nanti di saat hari hisap, hari pengadilan nanti kamu dihukum lebih sama Gusti Allah. Mau? Mau nggak kan? Nggak mau kan? Makanya nggak usah jahat. Mulai sekarang kamu habis dari sini, nanti di sana jadi yang baik. No, jadi kalau di sana ada orang yang mau jahat, mau begal-begal, tunjukin wujudmu. Bantu mereka yang mau dibuatin jahatan biar nggak jadi jahat. Itu malah lebih bagus. Itu malah berpahala. Nanti siapa tahu si Siti bisa naik tingkatan. Nggak di Sungai Hitam lagi, siapa tahu bisa di air terjun. Ngono ya? Wes. Apa mana saya mau ditanyain masalah si ini? Arek-arek ora dong. Oke. Apa? Aku ganti sama Sip. aku Ganti sama langsung yang- sama yang sebenarnya. Siti mau ada lagi yang mau disampaikan enggak? Tidak, ya wes. Yaudah kalau gitu nanti dibalikin sama Ki Macan ya. Ya, terima kasih banyak Siti. Sudah kita bagi wewangian garu dan juga kita sudah berbagi informasi juga sama kita. Jadi Mau Ki? aku lepas, aku masukin lagi ya. Apa mau istirahat dulu? Lepas langsung Ki. Lepas masukin. Langsung masukin. Nah, ini Ki Macan akan melepaskan si sosok si Siti, tapi langsung nanti akan dimasukkan si sosok yang sebenarnya. Kan aku penasaran juga namanya sebenarnya itu siapa, ngono lho ya. Soalnya Putra Suro pasti kuat dia. Dia tuh takut. Ganjing goblok. Astagfirullahaladzim, langsung dimasukin. Ki. Walah, Ki minta tolong apa teh? Walah. Ki dereng sempurna niki Ki. Geget. Ki dereng sempurna. Bismillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nggak apa-apa Ki, dibuka katanya dia bisa kedep kayak atau melukai, nggak bisa. Soalnya si Putra Suro lagi ada kendala dari mata, jadi Ditutup aja. Tutup aja. Oh ya wes. Oh alah. Kiki, Ki Macan boleh istirahat? oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Allah. Mohon maaf dan terima kasih sudah berkenan tadi ditarik sama Ki Macan. Hanya ingin meluruskan saja. Mohon maaf ini kalau boleh tahu namanya siapa? Sinten? Nur Hayati. Nama aslinya Nur Hayati, tapi banyak penduduk sana manggilnya Mariatun.
Betul. Oh, nama panggilan. Berarti inilah Nurhayati atau Mbak Mariatun yang sebenarnya si manisnya itu ini. Sampean sebenarnya si manisnya Jembatan Ancol itu sebenarnya sampean. Betul, walah. Nanti ini saya panggil Nurhayati apa Mariatun saja? Mariatun, Mas. Mariatun. Soalnya, nama yang sering Panggil. orang-orang memanggil Mariatun. Mariatun. Makanya kenapa sosok-sosok jin yang menyerupai dia pas di sinetron tuh kayaknya namanya Mariani. Mariani ngono. Sebenarnya Mariatun namanya. Yo alah mesakno. Mariam ya. Mbak Mariatun ini sebenarnya orang mana? Saya Nggih. Orang Jawa. Terus kemudian Jawa datang ke Jakarta. Walah. Dengan maksud Merubah nasib. dengan menjual jamu keliling. Betul, dulu penjual jamu. Yo alah. Yang jalan Mas bukan naik sepeda ya. Iya, ya Yang Allah, jalan itu loh, Rek. belakang, badannya kecil. Kecil Badannya gitu. kecil. Dulu waktu tinggal di Jakarta Mbak Mariatun itu sendirian atau ada keluarga? Hah? Kiambak. Sendirian. Walah, ternyata malah mendapatkan hal tragis. Bener itu kejadiannya, kok bisanya sampai meninggal di jembatan itu bagaimana toh Mbak Mariatun? Nggak apa-apa, nanti kita bantu doa di sini. Nanti kita doain, cerita aja biar orang-orang itu tidak salah sangka gitu loh. Ini sebenarnya tuh kisah tragis. Jadi kalian tuh yo kalau pas lewat situ bukannya malah takut tapi mendoakan. Nanti kita bantu doain tuh Mbak Mariatun di sini, nggih. Coba cerita sedikit biar ini. Nggih. Nggih. Oh, terus diituin sama mereka. Itu yang lakuin orang pribumi atau ini orang pribumi atau bukan? Hah? Orang pribumi. Orang pribumi ki ternyata ki. Mungkin ya itu. Orang pribumi atau pemerintahan situ. Pribumi. Mesak nerek. Walah. Udah enggak boleh nanti aku kasih wangian, nanti aku kasih doa khusus untuk Mbak Nurhayati Mariatun. Ya, biar nanti Gusti Allah juga akan misalnya iki karmanya dipercepat jika ini cobaan dari Mbak Nurhayati Mariatun, itu cobaannya segera diselesaikan ngono loh dan diberi kekuatan. Jadi enggak usah sedih ya. Enggak usah sedih, wes cerita-cerita aja di sini. Ya. Terus Mbak Mariatun ternyata diperkosa oleh pribumi. Itu ada berapa orang? Orang 8. 8, Rek. Terus bener enggak Mbak Mariatun dendam terus membunuh mereka? Iya. Jadi ke-8-nya itu Mbak Mariatun bunuh dengan cara apa? Hah? Cekik. Oh, itu bagaimana itu? Betul. Benar itu ya. Betul. Kenapa dia sampai punya kekuatan bisa mencekik? Jadi gitu, Ki? Di jembatan yang saya bilang itu ya, bukan jembatan besar ya, jembatan kecil itu, semenjak meninggalnya si Mariatun ini, banyak jin-jin yang bersemayam di sana. Oh, terus. Jadi membantu kebanyakan jin. Oh, yang membantu Mbak Mariatun ya, ini. Bukan dia sendiri. Dengan kemampuan besar. Di sana saya lihat ada kerajaan kecil di situ Mas Yawi ya. Oh. Jadi dibantu oleh makhluk sebelah sana. Sebenarnya pertamanya dimasukin di mimpi dari awal. Jadi agak gangguan untuk apa ya Mas ya? Agak kayak diguna-guna gitu loh Mas jatuhnya. Mempengaruhi pikiran. Jadi dia selalu berdiri di jembatan itu, kalau siapa yang lewat yang pernah memperkosa dia, dia dendam gitu. Walah, ya. Ini kan kejadiannya itu tahun berapa? Sudah lama. Ki Macan ngelihat itu tahun 1935.
Betul seperti itu. Mariatun dulunya pas jual dagangan itu dari jam berapa ke jam berapa Mariatun? 5 pagi sampai malam. Oh, sampai habis gitu ya. Walah ini lo orang Jawa lo emang mengadu nasib di Jakarta, ternyata tahun 1935 malah mendapatkan hal yang tragis gitu ya. Ya Allah yang sabar, wes mungkin Tuhan punya rencana lagi kagem Mbak Mariatun je. Wah terus ini kalau Ki Macan lihat ini pakaiannya dia Jawa ya. Jawa. Yang pakai baju Kebaya. Oh, kebaya zaman dulu. Tapi iya kebaya zaman dulu kan. Iya ada brokatnya brokatnya gitu. Walah terus ini yang kainnya tuh kain bayi. Kain bayi selendang panjang. Cari selendang panjang gitu yo. Walah terus apa pernah kalian menanya sama Mbak Mariatun? Usianya umur berapa Mbak Mariatun? Dulu pada saat sebelum meninggal itu. Pada saat mau pas dibunuh. 21. Kurang lebihnya umurnya 21 pada saat itu. Walah, ya wes aku bantu doa dulu untuk Mbak Mariatunnya karena kasihan ya Rek ya. Kita ndak ngerti perjalanan Mbak Mariatun dulunya itu seperti apa ini ya. Moga aja dengan kita memberikan doa buat Mbak Mariatun, Tuhan pun juga akan memberikan tempat yang lebih bagus lagi gitu nggih. Mbak Mariatun pun di tangannya. Ayo tangannya aku kasih. Sebentar ya. Ayo Rek kita bantu kirim Al-Fatihah untuk Mbak Nur Hayati Mariatun ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah. Ya Allah untuk rohmu yang masih terjebak yang bernama Nur Hayati Mariatun ya Allah. Ya Allah kisah tragis, kisah pilu yang dia hadapi. Ya Allah jika itu adalah karma yang kau berikan, selesaikanlah karma itu ya Allah. Jika yang terjadi sekarang adalah cobaan yang kau berikan pada Nur Hayati Mariatun, berikanlah kekuatan kepada Nur Hayati Mariatun ya Allah. Ya Allah berikanlah tempat yang lebih baik dan jadikanlah ibu atau Mbak Nur Hayati Mariatun ini yang lebih baik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita udah bantu. Bagaimana? Terima kasih Mbak Nur Hayati atau Mariatun yang lebih ikhlas, banyak-banyak berdoa sama Gusti Allah. Semoga Mbak Nur Hayati diberi tempat yang lebih baik dan yang lebih layak lagi. Iya. Ya udah, ada lagi yang mau disampaikan boten? Nggih, sama-sama dan terima kasih udah berbagi informasi kepada kita nggih. Semoga apa yang kami lakukan bisa membawa kebaikan kagem Mbak Nur Hayati Mariatun nggih. Deh yang sabar dan ikhlas. Insya Allah nanti selepas ini pasti akan diberi hal yang lebih baik lagi sama Gusti Allah nggih. Nggih, setidaknya bisa diberi ketenangan. Nggih, saya pun gitu. Ya udah, nggak ada lagi kan yang disampaikan? Boten, ya udah. Kapan-kapan kalau saya kesana lagi kita komunikasi lagi ya. Nggih. Nah, ingatkan sama kita. Ya, nanti kalau kita kesana bantu doain. Nah, supaya tim Pintu Misteri bisa sowan ke tempatnya Mbak Nur Hayati Mariatun. Nanti kita kesana, berkunjung ke sana. Nanti kita akan berbagi wewangian juga kagem mbaknya. Nggih. Walah.
Ya wes Tapi gitu. enggak nangis. Ora. Enggak. Enggak. Ya wes. Soalnya kan pilihan, moga dengan apa yang kita lakukan bisa memberi yang terbaik. Col. Mm-mm. Oke, saya lepas ya. Nggih, monggo dilepas. Makasih. Oke, saya lepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar kon moncrat. Kon Mas Jawir ya. Ki. Ya, saya tinggal ya, segala Nggih, Mas monggo. Jawir. Monggo. Allah Akbar. Dok, mlebuan, Dok. Kon glegeken. Dok, ini pesan pegang. Jangan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Wes le. Ngamu kok. Turu. Jaran engko yang aeu. Aduh. Apa kowe? Iki berapa? Tapi masa akal serius, aku langsung baca gitu Siti yang masuk pertama itu di versi kedua. Jadi jembatan Ancol ada beberapa versi nih. Oh. Yang Maryam emang ada, bener-bener ada. Ada ya? Terus yang Siti di versi kedua. Siti yang versi keduanya. Oh alah, ya wes. Sek. Si. Oh, apa? Ada tag lagi, tag video lagi. Ada. Sek. Nah, Le. Ini tadi kan kamu udah dimasukin sama si Siti, si jin yang menyerupai si Manis. Kemudian kedua tadi udah dirasukin sama si Maryam. Sebenarnya itu namanya Maryatun atau Nur Hayati. Semini kali yo. Ngombe dhisik, Maruna tak takok-takoki, buruan. Nah, pas tadi kamu dirasukin apa yang kamu iniin? Rasakan. Aduh, kerang. Lo lah nanti kalau gak cepet sembuh. Buruan. Wes. Kalau setelah anaknya kok gedean. Kok gedean, guys. Ayo cerita. Karena kami tim misteri Membuka tabir misteri. Rata-rata. Durasi. Oh, ayo buruan cerita. Ya apa? Tadi ada kali. Ada kali. Kali itu sumber kan gitu kan. Kali kok sumber kali itu sumber beda. Oh beda ya kan sama aja ada air itu kan. Ada airnya. Oh iya podo ae kan sama ada airnya. Yo pinter lo ya saja deh. Terus. Terus. Terus ada ini apa namanya? Kayak apa ya? Enggak kayak gedung, kita kayak kerajaan kecil kayak Bener, gitu. Ki. Yang dibilang Ki Macan ada kerajaan kecil, kerajaan Tapi jin. kok ono mbok-mbok apa toh? Mbok-mbok Jamu. kayak gendong anak atau apa toh itu? Jamu itu gedong jamu. Jamu. Taruh di belakang. Yuk iku ayu enggak iku? Mehong enggak? Hah? Semehong. Semlohai. Semehong. Ya itu tadi itu mau ngomong Itu sebenarnya itu yang si Manis jembatan Ancol sebenarnya. Yang kamu lihat tapi kok itu kok ada dua jembatan. Itu ada dua jembatan. Yang satu itu kan gede, yang satunya kecil. Yang gedenya itu yang nggak asli, yang sebenarnya kejadiannya itu yang di jembatan yang kecilnya itu Jembatannya tuh kayak gini loh. Di sana yang gede, sininya yang kecil. Oh ya 200 meter bener Ki Macan ya kejadian yang di kecilnya. Berarti itu. yang aslinya tuh yang kecilnya kayak gitu. Terus yang kamu lihat yang gemblok jamu itu yang sebenarnya. Oh, berarti yang cewek-cewek itu berarti bukan gitu. Yang cewek Ada sih soalnya sosok cewek itu banyak tadi. banyak itu Saya lihat cincin yang menyerupai si yang sebenarnya itu tadi yang pegang jamu. Terus yang kamu lihat apa lagi tadi di sana? itu aja sih, ada mbok Jawa itu Mbok aja. jamu iya. Tadi benar. Ini tadi setelah Putra Suro dirasukin ternyata dia dibawa di sana ditunjukkan secara langsung ada dua jembatan, benar tadi bilang sama Ki Macam. Itu jembatan yang besar itu biasanya cincin yang suka menyerupai si Mbak Nur Hayati. Si Manis jembatan Ancol sebenarnya itu bernama Nur Hayati atau biasa dipanggil Maryatun. Dia orang Jawa, hijrah ke Jakarta itu untuk mencari rezeki dengan berjualan jamu, dan ternyata diperkosa pada saat pulang kerja dengan 8 orang loh pemerkosanya. Tapi saya kurang ini yang hit kan yang itu Filipina itu yang 11 orang. Iya, masih 8, masih ada yang lebih banyak kan ada 11 itu. Bakulnya itu masih bakul bambu loh Mas Jawi. Hah? Bakul itu
Oh, bakulnya pakai bakul Yang ini bakul kaya lek Jawa niku lek wong musinge besek. Auto kok besek. Tenggok. Ah, kayak ngono iku. Oh, iya, Apa iya, ngomong iya. iku, Teng? Iya, ya wes lah. Itu tadi. Oke, sahabat Pintu Misteri, Urban Legend Si Manis Jembatan Ancol kita sudah kupas, kita sudah kuat dan kita sudah menemukan siapa sebenarnya Si Manis Jembatan Ancol itu yang bernama Nur Hayati Mariatun yang berasal dari Jawa. Dia adalah penjual jamu. Pintu Misteri sudah mengungkap kebenaran, benar atau tidak semuanya terserah dari kalian. Tetapi tadi sudah ada proses penarikan sosok jin yang menyerupai Si Manis dan juga sudah melakukan penarikan klarifikasi dari sosok Si Manis yang sebenarnya. Jangan kemana-mana, terus pantau channel Pintu Misteri karena kami tim dari Pintu Misteri membuka tabir misteri. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.